Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Ayun R. Yusuf, SKAP Nurse MKAP, selaku dosen tetap di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo. Pada semester ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah Konsep Keperawatan Komunitas. Pada video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi ini, saya akan memaparkan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Konsep Keperawatan Komunitas yang merupakan salah satu mata kuliah dasar dalam rumpun keilmuan keperawatan komunitas. Adapun fokus mata kuliah konsep keperawatan komunitas ini adalah membahas tentang konsep dasar kesehatan dan keperawatan komunitas, program-program kesehatan dan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi masalah kesehatan prioritas di Indonesia, asuhan keperawatan komunitas dan pembahasan yang terkait dengan isu dan kecenderungan masalah kesehatan di komunitas. Mata kuliah ini berguna dalam memahami konsep dasar keperawatan komunitas dan berbagai area khusus dalam keperawatan komunitas, terutama yang terkait dengan masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia dan memahami mekanisme jaminan pelayanan keperawatan komunitas. Mata kuliah konsep keperawatan komunitas ini menjadi prasyarat untuk mengikuti mata kuliah agregat keperawatan komunitas di semester berikutnya. Mata kuliah konsep keperawatan komunitas ini mendukung pencapaian beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL di program studi, yaitu CPL 1, kemampuan menjalankan asuhan keperawatan sesuai dengan Kode Etik Keperawatan Indonesia dengan mengedepankan berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, inovatif, mampu bekerja sama, memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan. CPL yang kedua yaitu kemampuan melakukan edukasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam memberikan asuhan maupun pelayanan keperawatan berdasarkan bukti ilmiah terkini. CPL yang ketiga yaitu kemampuan melaksanakan pengorganisasian asuhan keperawatan serta berkoordinasi dengan tim kesehatan dengan menunjukkan sikap kepemimpinan untuk mencapai tujuan perawatan klien dan masyarakat. Untuk mewujudkan capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah ini memiliki 3 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menelaah konsep dasar keperawatan komunitas serta mengidentifikasi isu dan kecenderungan masalah kesehatan yang terjadi di komunitas sebagai dasar dalam penyusunan asuhan keperawatan komunitas. Capaian ini mendukung pencapaian CPL 1. Untuk CPMK yang kedua, mahasiswa mampu merumuskan rencana proses asuhan keperawatan komunitas secara sistematis berdasarkan hasil pengkajian, analisis data, serta prioritas masalah kesehatan masyarakat. Capaian ini mendukung pencapaian CPL yang ketiga. Untuk CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis program maupun kebijakan penyelesaian masalah kesehatan di Indonesia, termasuk peran puskesmas dan public health nursing dalam penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan komunitas yang berbasis bukti. Capaian ini mendukung pencapaian CPL yang kedua. CPMK tersebut dijabarkan ke dalam sub-CPMK yang disusun secara bertahap, mulai dari kemampuan menjelaskan konsep dan prinsip keperawatan komunitas, menganalisis determinan dan masalah kesehatan masyarakat, mengidentifikasi isu kesehatan komunitas, menyusun perencanaan asuhan keperawatan komunitas, hingga menganalisis program dan kebijakan kesehatan sebagai upaya penyelesaian masalah kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembelajaran, mata kuliah konsep keperawatan
keperawatan komunitas menggunakan pendekatan Outcome Based Education atau OBE dengan strategi Student Centered Learning. Metode pembelajaran yang diterapkan meliputi kuliah interaktif, small group discussion, problem based learning, case based learning, diskusi kasus, presentasi, dan penugasan terstruktur. Metode tersebut dipilih untuk mendorong mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Adapun evaluasi pembelajaran pada mata kuliah konsep keperawatan komunitas ini dilakukan melalui beberapa komponen penilaian, di antaranya yang pertama adalah partisipasi dan keaktifan pembelajaran sebesar 10%, Problem Based Learning atau PBL dan analisis kasus sebesar 25%, penugasan individu dan kelompok sebesar 15%, presentasi hasil diskusi sebesar 10%, ujian tengah semester atau UTS sebesar 15%, dan ujian akhir semester atau UAS sebesar 25%. Total bobot penilaian adalah 100%. Evaluasi ini dirancang untuk menilai ketercapaian CPMK melalui kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep, menganalisis masalah kesehatan komunitas, menyusun solusi berbasis bukti, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Demikian narasi singkat yang dapat saya sampaikan terkait dengan mekanisme pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas. Semoga dapat memberikan gambaran terkait dengan komitmen dan kontribusi saya terhadap pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat menyaksikan video yang telah saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, kesempatan, sehingga masih bisa hadir di kelas ini untuk pertemuan di mata kuliah konsep keperawatan komunitas. Ada yang ingat ini sudah ke pertemuan kita yang keberapa? Ketujuh. Oke, ketujuh. Di pertemuan yang keenam kemarin, di minggu kemarin, ada yang ingat materinya kira-kira tentang apa? Izin Nars, tentang peran fungsi dan etika perawat dalam keperawatan komunitas. Oke, peran fungsi dan etika perawat dalam keperawatan komunitas. Ada yang bisa menjawab atau bisa menjelaskan kira-kira apa peran dan fungsi perawat dalam keperawatan komunitas? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indra Rahmula. Saya akan menjawab apa itu peran dan fungsi perawat dalam keperawatan komunitas. Jadi yang pertama itu adalah memberikan asuhan, terus mendidik masyarakat, selanjutnya menjadi pembelahan, serta bekerja sama dengan lembaga kesehatan yang seperti lembaga. Oke, berikan tepuk tangan. Baik, jadi betul sekali apa yang disampaikan sama teman kalian bahwa peran dan fungsi perawat dalam keperawatan komunitas sebenarnya bukan hanya di keperawatan komunitas, di keperawatan yang lain, di medikal bedah, keperawatan anak, maternitas, peran dan fungsi perawat itu berlaku sama, hampir mirip semuanya. Jadi itu peran fungsi dan etika perawat dalam keperawatan komunitas. Sekarang kita akan masuk ke materi pada hari ini. Di pertemuan ke-7 ini adalah asuhan keperawatan komunitas, yaitu proses keperawatan komunitasnya. Teman-teman bisa lihat seperti yang ada di slide pertama, ada pengkajian, diagnosa keperawatan komunitas, lalu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tapi pada pertemuan hari ini, kita hanya akan membahas di pengkajian dan diagnosis, lalu untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi akan ada di pertemuan berikutnya, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke sini, saya absen dulu ya. Tadi belum sempat saya absen karena terlalu semangat ya.
Baik, saya absen terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut. Yolanda Palada. Oke. Berikut Marsyanda Salsabila. Oke. Aprilia Dali. Nur Fadila Pakaya. Nadia Zahra Al-Bahar. Nur Fadila Panigur. Oke, baik. Jadi semuanya hadir ya. Ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, tadi udah di absen, kita baiknya berdoa terlebih dahulu supaya materi yang akan kita mulai pada hari ini bisa ditangkap, bisa dipahami dengan baik oleh kita semua. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, baik. Kembali ke sini, materinya tadi saya sudah sampaikan adalah asuhan keperawatan komunitas atau proses keperawatan komunitas. Kita mulai dari tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Tujuan umum adalah supaya teman-teman mahasiswa ini mampu mengetahui konsep keperawatan komunitas. Lalu tujuan yang khususnya yang pertama tentu saja karena proses asuhan keperawatan ini mencakup 5, jadi tujuan khususnya adalah mahasiswa bisa mengetahui cara dan komponen pengkajian. Yang kedua, mahasiswa bisa mengetahui tentang diagnosa keperawatan komunitas. Yang ketiga adalah intervensinya, keempat implementasi, dan yang kelima adalah evaluasi dari keperawatan komunitas. Nah, apa itu keperawatan komunitas? Di sini dijelaskan bahwa keperawatan komunitas adalah suatu bidang ilmu keperawatan yang merupakan perpaduan antara keperawatan dan kesehatan masyarakat, karena kita kan di komunitas ya, jadi ada ilmu keperawatan di situ dan dipadukan dengan kesehatan masyarakat. Nah, kita ya lanjut. Nah, ke pengkajian. Pengkajian itu apa sih, teman-teman? Iya, menanyakan masalah kesehatan pasien. Kalau di sini ya menanyakan masalah kesehatan di komunitas. Komunitas itu kenapa tadi ditujukan individu, keluarga, kelompok, masyarakat? Karena komunitas itu terdiri dari setiap individu, lalu individu-individu ini membentuk keluarga, kemudian membentuk juga kelompok yang kemudian dia dijadikan satu jadi masyarakat atau komunitas seperti itu. Oke, jadi pengkajian ini adalah proses untuk mengumpulkan data. Ini ada dimerahkan untuk menegakkan kecurigaan. Kecurigaan apa? Penyakit. Apalagi kecurigaan apa? Masalah. Kira-kira ada masalah kesehatan apa sih? Ya, seperti itu. Oke. Apakah semua harus dikaji? Iya, kalau di keperawatan komunitas itu memang ada format pengkajian khusus untuk keperawatan komunitas, banyak yang harus dikaji, ya. Per individunya ada, per kelompoknya ada, sampai masyarakat. Oke, tujuan dilakukan pengkajian adalah untuk mendapatkan data mengenai faktor positif dan negatif yang berbenturan dengan masalah kesehatan di masyarakat. Data ini kemudian yang digunakan untuk kita bisa merumuskan diagnosa keperawatan komunitas. Langkah-langkahnya seperti ada di sini. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data itu yang tadi door to door ke rumah-rumah masyarakat menggunakan format pengkajian yang sudah disiapkan, sudah disediakan. Jadi mahasiswa itu akan membagi diri untuk bisa, 2 orang menghabiskan dari dusun 1 sampai dusun 2. Yang 2 orang lagi dari dusun 2 sampai ke dusun 3 dan seterusnya sampai bisa mengkaji keseluruhan kakak yang ada di desa itu. Data yang sudah dikumpulkan diolah datanya. Diolah bagaimana? Data-data semua ini kita masukkan ke dalam SPSS, tahu ya? SPSS itu aplikasi untuk kita bisa mengolah data. Barangkali teman-teman akan lebih familiar kalau sudah nanti di tahap skripsian, begitu ya, memasuki semester 7. Atau bisa juga kalau tidak bisa menggunakan SPSS, boleh pakai Excel. Itu dimasukkan, akan terbaca di situ berapa jumlah laki-laki, berapa persen Islam, Kristen, dan sebagainya. Itu dari identitasnya. Yang lainnya subsistemnya apa? Perumahannya. Nanti akan terbaca berapa persen kakak yang punya jamban dan berapa yang tidak punya jamban. Dari segi misalnya tipe rumah, berapa persen yang permanen, berapa persen yang semi permanen. Rumah itu kalau punya ditanya lagi milik sendiri kah, atau warisan orang tua kah, atau kontrak, atau ngekos, itu ada pertanyaan. Jadi akan terbaca jumlah presentasi dari semua itu. Lalu itu dianalisis, ya, setelah diolah datanya, dianalisis, lalu dirumuskan. Yang datanya boleh dalam bentuk tabel atau boleh dalam diagram batang, atau bisa juga diagram. Ini ada contoh lagi, ini untuk sanitasi atau lingkungannya. Ini kebiasaan BAB juga ada pertanyaan di format pengkajian itu, jamban di sungai, di kolam.
Sekarang analisa data dan perencanaannya. Hari ini kita akan bahas ke analisa data karena lebih fokus ke diagnosa keperawatan berdasarkan 3S ya, SDKI, SLKI, dan SIKI. Nah, ini diagnosa keperawatan. Pertanyaannya adalah, adakah diagnosa keperawatan komunitas khusus? Kan kalian udah terpapar dengan banyak diagnosa keperawatan ini ya? Ya, diagnosa keperawatan. Bisa sebutkan dulu diagnosa keperawatan yang kalian tahu? Nyeri akut. Apalagi? Bersihan jalan napas tidak efektif. Apalagi? Hipertermi, pola napas tidak efektif, hambatan mobilitas fisik. Itu kan diagnosa secara umum ya. Ada nggak diagnosa keperawatan komunitas yang khusus? Boleh berdiri yang lain. Kak, tadi kan kamu sudah ya? Berdiri dan sebutkan namanya, lalu sebutkan. Perkenalkan, nama saya Yema. Jadi diagnosa keperawatan untuk keperawatan komunitas itu ada beberapa. Yang pertama itu ada perilaku kesehatan cenderung berisiko, kemudian ada manajemen kesehatan tidak efektif, ada juga manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, kemudian kesiapan peningkatan manajemen kesehatan, kemudian ada defisit pengetahuan, ada juga coping keluarga tidak efektif, ada juga itu. Iya, oke. Dah? Ya, jadi itu. Beri tepuk tangan dulu ya. Oke. Diagnosa keperawatan komunitas itu memang ada yang khusus, ya. Bisa dibuka di SDKI-nya, tapi nanti tetap akan saya bahas beberapa di sini ya, yang sering muncul terutama nanti pada saat menghadapi ujian kompetensi nasional Indonesia UKOM untuk perawat. Dari diagnosa ini sebenarnya dibagi menjadi 3 domain besarnya, ya. 3 tipe besar diagnosa. Ada yang aktual, ada yang risiko, lalu ada yang promosi kesehatan. Nah, untuk setiap diagnosanya akan dibahas di sini. Nah, sebelum itu di sini ada lagi komponen diagnosa keperawatan di area komunitas, itu tipenya PES, penulisannya problem, P itu problem, E itu etiologi, S-nya adalah sign dan symptoms, tanda dan gejala. Nah, ini beberapa diagnosa keperawatan langsung sudah ada yang di SDK ini sama dengan yang ada di slide. Ya. Yang pertama adalah pemeliharaan kesehatan tidak efektif. Memang agak membuat bingung karena kalimatnya terlalu Indonesia banget begitu ya bahasanya. Diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif. Nah, ini kelanjutan dari pemeliharaan. Manajemen itu cara pengaturan. Ya kan? Sama kayak orang manajemen waktunya ini bagus. Berarti kan dia datang tepat waktu, dia bisa lakukan tugas sebagai mahasiswa dengan baik, dia bisa manajemen sebagai konten kreator tanpa mengabaikan tugas-tugas dia sebagai mahasiswa. Itu contoh kalau dia manajemen diri dan manajemen waktunya bagus. Kalau diklopkan dengan manajemen kesehatan tidak efektif, berarti kesehatan yang tidak diatur dengan baik. Begitu ya? Nah, jadi ini manajemen kesehatan tidak efektif. Paham ya sampai di situ ya? Nah, ini adalah contoh, sudah ada hasil pengkajiannya, lalu ada masalah dan ada etiologinya, kan PES ya. Jadi ini adalah data, sign symptomnya, ini adalah problemnya yang di tengah, kemudian ada etiologinya di samping kanan. Penulisannya memang harus mengikuti format ini biasanya rata-rata. Oke, karena sudah paham, kita akan bagi menjadi 4 kelompok ya, supaya lebih menilai teman-teman punya pemahaman sudah sejauh mana tentang materi pada hari ini, terutama tentang diagnosa keperawatan komunitas. Pengkajian dan diagnosa keperawatan sih, tapi lebih ke arah diagnosa. Jadi sudah ada data yang ditampilkan dari skenario, kemudian kalian pilih dari skenario itu data-data mana yang kemudian ditegakkan diagnosa keperawatan komunitas yang paling tepat. Jadi di setiap kelompok hanya ada satu skenario, dibagi 4 kelompok, satu kelompok mengerjakan satu skenario, dan pilih aja satu diagnosa yang paling tepat untuk setiap skenario. Tidak usah banyak, saya cuma mau menilai paling tidak satu diagnosa keperawatan di dalam skenario itu bisa ditemukan dan ditegakkan yang paling tepat. Oke? Jadi nanti berdiskusi, saya akan bagikan ini masing-masing satu. Jadi langsung dituliskan di sini ya datanya. Boleh dituliskan dalam bentuk seperti yang tadi ya, seperti ini. Jadi bikin tabel, ada data, problem, dan etiologinya.
Ini saya bagikan dulu. Satu kelompok ini 6 orang. Jadi yang ini mungkin dibagi 2 kelompok ya. Yang di depan sama yang belakang, boleh? Yang di depan ini 5 orang satu kelompok. Oke. Yang di belakang juga 1. Ini 1 ber-6. Oke. Ini ada spidolnya, teman-teman. Boleh bikin tabel. Di open. Nih. Iya. Jadi bikin model tabelnya seperti ini ya. Kemudian skenarionya seperti ini. Sebelum ke sini teman-teman, jadi waktu untuk berdiskusi antar kelompok boleh 5 menit. 7 menit aja ya. 7 menit. Setelah itu langsung presentasi per kelompok ya. Nanti yang punya tanggapan pada saat misalnya kelompok 1 memaparkan, ada tanggapan dari yang lain, itu boleh dijawab oleh kelompok yang presentasi. Ya, presentasi langsung dari tempat duduk masing-masing aja. Oke ya, 7 menit. Mulai dari sekarang ya, saya pakai timer. Jadi 15.35, nanti selesai di 15.42. Dimulai dari sekarang untuk berdiskusi, silakan. Dari kelompok 1 ini, kira-kira apa diagnosa keperawatannya? Diagnosa keperawatannya itu kesehatan. Apa? Kesehatan tidak efektif. Manajemen kesehatan tidak efektif. Yang skenario 1 sebentar, yang lain yang lebih cocok itu ke arah mana? Ya, oke. Sudah dapat kira-kira diagnosanya apa? Oh ini, ya boleh dipertimbangkan. Oke, kelompok 3. Iya. Sekarang berdasarkan pasien sebagian besar pasien tidak kena instruksi obat secara teratur. Kan tidak mampu terapkan toh. Berikut, walaupun belum ada masalahnya, tapi perilaku yang dia lakukan itu sudah mengarah ke kemungkinan bisa menyebabkan satu masalah kesehatan. Jadi berisiko ya. Oke, lanjutkan. Tinggal diselesaikan tabelnya sampai ke etiologinya. Oke, time is up. Jadi teman-teman sekarang bisa duduk kembali ke tempat duduk semula yang rapi. And now is the time to you to present your teamwork. Kelompok 1 langsung presentasi, kemudian langsung ada pertanyaan dan langsung dijawab. Begitu ya? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isratul Hoki. Saya mewakili teman-teman dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu ada analisa data, di mana DS itu yang pertama ada masyarakat belum mendapatkan pelayanan promotif dan preventif. Yang kedua, kader kesehatan menyatakan kegiatan Posbindu belum berjalan dengan baik. Kemudian ada data objektif, yang pertama itu PTM belum aktif. Terdapat 2 kader kesehatan yang aktif dari 10 yang tidak aktif. Yang terdaftar belum aktif. Kemudian yang ketiga, belum tersedia sistem pencatatan masalah kesehatan masyarakat yang baik. Yang keempat, ada cakupan screening kesehatan rendah. Yang kelima, edukasi kesehatan belum dilakukan secara terjadwal. Problem itu yang kami angkat defisit kesehatan komunitas dengan etiologi program tidak mengatasi seluruh masalah kesehatan komunitas. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, disilakan kalau ada dari teman-teman lain, kelompok lain yang ingin bertanya ke kelompok 1. Ya, silakan. Ya, kelompok 4. Untuk ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1, pertanyaannya kenapa teman-teman dari kelompok 1 lebih memilih untuk mengangkat diagnosa defisit kesehatan komunitas dibandingkan manajemen kesehatan komunitas? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Silakan dari kelompok 1 yang menjawab. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi mengapa kami lebih memilih diagnosa defisit kesehatan komunitas daripada manajemen kesehatan komunitas adalah karena masyarakat itu belum memperoleh pelayanan promotif dan preventif secara optimal. Karena hal ini didukung oleh Posbindu PTM yang belum aktif dan juga hanya ada 2 kader dari 10 kader yang aktif. Nah, cakupan dan juga ada cakupan screening kesehatan yang rendah dan edukasi kesehatan belum berjalan secara terjadwal. Dan juga pada definisi defisit kesehatan komunitas itu, yaitu terdapat masalah kesehatan atau faktor risiko yang dapat mengganggu kesejahteraan pada suatu kelompok. Jadi itulah alasan kami lebih memilih diagnosa defisit kesehatan komunitas. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
Masih ada yang ingin ditanggapi? Sudah cukup? Jelas ya jawabannya ya? Oke, good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah Masri, selaku dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan dari skenario 3. Di sini ada analisa data, yang mana data subjektifnya itu pasien mengatakan tidak mengonsumsi obat hipertensi. Terus yang kedua, itu pasien mengatakan merasa sehat sehingga tidak perlu minum obat. Terus ada data DO-nya, di sini sebagian besar pasien tidak mengonsumsi obat secara teratur. Terus poin kedua itu tidak melakukan kontrol sesuai jadwal. Terus yang ketiga itu masih memiliki pola makan yang tinggi garam. Terus di sini ada problemnya, itu manajemen kesehatan tidak efektif. Terus ada etiologinya itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan hipertensi dan ketidakmampuan masyarakat dalam menerapkan program terapeutik serta kurangnya dukungan keluarga dalam pengelolaan penyakit. Mungkin itu saja presentasi dari skenario 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya ingin bertanya ke kelompok 3, apa yang menjadi pembenaran klinis utama sehingga diagnosis manajemen kesehatan tidak efektif, tetap sah dan tepat dipilih untuk kasus hipertensi di Puskesmas Makmur ini? Terima kasih. Oke, aplaus untuk kelompok penanya. Dari kelompok 4 sudah siap menjawab. Ya, silakan. Menurut kami kelompok 3, diagnosa ini sangat relevan karena warga di komunitas tersebut secara nyata gagal menerapkan program pengobatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fokus utama dari manajemen kesehatan tidak efektif ini adalah ketidakmampuan mengintegrasikan penanganan penyakit ke dalam rutinitas. Dan data objektifnya di lapangan itu yaitu menunjukkan tanda dan gejala yang mutlak, yaitu warga tidak meminum obat secara teratur, tidak melakukan kontrol sesuai jadwal, dan masih memiliki pola makan tinggi garam. Makanya kami mengangkat diagnosa manajemen kesehatan tidak efektif. Oke. Aplaus dari kelompok 3. Dari kelompok 2 ada yang masih kurang jelas, sudah bisa diterima jawabannya. Oke, nanti di akhir akan saya simpulkan juga. Oke, karena semua diskusinya sudah selesai, semua kelompok sudah mempresentasikan. You guys did a great job. Applause sekali lagi untuk teman-teman semua. Baik, karena diskusinya sudah selesai, jadi kita bisa akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum itu, barangkali ada yang ingin bertanya? Yang masih belum jelas? Izin, Nurse. Iya, oke, silakan. Berdiri, sebutkan namanya, jangan lupa. Baik, saya Cigiwati Yunus. Izin bertanya, Nurse. Tadi Nurse kan sudah menjelaskan 4 diagnosa dari keperawatan komunitas tadi. Iya. Jika kesiapan peningkatan manajemen kesehatan komunitas itu seperti apa, Nurse? Untuk kalau ada keluhan atau keluhan dari masyarakat atau apapun. Oke, aplaus dulu untuk penanya. Baik, pertanyaannya bagus ya. Jadi karena kita membahas lebih fokus ke 4 diagnosa tadi yang kesiapan peningkatan manajemen kesehatan ya. Pertanyaannya itu ya. Tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa kesiapan peningkatan manajemen kesehatan itu termasuk dalam diagnosa positif. Awalnya pasti selalu ada kata kesiapan. Nah, jadi itu kesiapan peningkatan manajemen kesehatan. Sampai sini paham? Alhamdulillah kalau sudah paham semuanya, tidak ada lagi yang ingin bertanya. Barangkali kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Untuk evaluasinya sebelum saya tutup, semua kelompok sudah berpartisipasi aktif ya. Semuanya bekerja sama di dalam kelompok kecilnya, kerjasamanya sudah baik. Semua terlibat dan presenter yang mengambil peran sebagai presenter dan juga yang menjawab, semua kelompoknya bagus. Semuanya aktif, alhamdulillah. Tolong dipertahankan ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya sampai dengan UTS dan UAS-nya ya. Aplaus sekali lagi sebelum saya tutup. Ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sajikan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran. Melalui video pembelajaran ini, saya berupaya menunjukkan proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis, berpusat pada mahasiswa, dan sesuai dengan prinsip Outcome Based Education atau OBE. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengajaran yang saya terapkan sebagai bagian dari tanggung jawab saya sebagai dosen. Terima kasih atas perhatian dan penilaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.